Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman saya yang tinggal di luar Pulau Kalimantan dan menghubungi saya dan dia bercerita bahwa dia punya pengalaman yang tidak mengenakan ketika membeli tanah di suatu wilayah di Kalimantan. Jadi ceritanya dia membeli tanah kurang lebih di ukuran surat tanahnya itu ya sekitar 2 hektar. Ternyata ketika dia mau memulai menggarap, lalu dia ukur dengan GPS dan ternyata luasan lahan ataupun tanahnya tersebut tidak sampai 2 hektar. Jadi dia cerita hanya bersihnya itu kurang lebih 1 hektar 800 meter persegi. Nah, jadi ada banyak cerita ya teman-teman, ada banyak pengalaman teman-teman yang membeli lahan ataupun tanah di Kalimantan ini yang pengalamannya itu banyak yang tidak mengenakan sebenarnya. Nah, untuk menghindari hal-hal demikian, maka berikut ini saya ingin berbagi 5 hal penting yang harus diperhatikan jika ingin membeli tanah di Kalimantan dan menghindari kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian. Saya John Pane dari channel Rumah Borneo. Ikuti terus video ini dan juga jangan lupa like, komen, dan juga yang belum bergabung silahkan subscribe channel Rumah Borneo. Baik teman-teman, jika teman-teman ingin membeli lahan ataupun tanah di Kalimantan khususnya ya, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa teman-teman memastikan bahwa tanah tersebut memiliki surat menyurat ataupun dokumen legalitas yang lengkap teman-teman ya. Baik itu sertifikat hak milik atau sekurang-kurangnya surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, kelurahan, atau kecamatan. Nah, jikapun memang belum ada, pastikan bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli, si penjual ini bisa memastikan atau membuatkan surat keterangan tanah tersebut sehingga di kemudian hari tidak akan timbul permasalahan. Lalu hal yang kedua adalah pastikan teman-teman sebelum melakukan transaksi jual beli, teman-teman harus cek lokasi atau survei lokasi. Nah, jadi teman-teman harus mengkonfirmasi baik itu luas ukuran sesuai dengan surat yang ada, yang tertera di surat tanah tersebut. Teman-teman harus mengkonfirmasi bahwa luasan yang ada di surat tersebut benar dengan kondisi ataupun luas real yang ada. Nah, juga teman-teman harus memastikan bahwa pada saat survei ini memastikan dengan batas-batas dengan pihak yang lainnya. Jadi kalau di surat tersebut misalnya berbatasan dengan siapa, dan memang harus memastikan kondisi tersebut sesuai dengan yang ada di lapangan. Dan hal yang ketiga yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa teman-teman memastikan kondisi tanah tersebut, baik itu kondisi geografis, topografi, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, nanti teman-teman misalnya ingin menggunakan lahan tersebut untuk perkebunan sawit misalnya. Nah, maka hindari tanah yang mudah tergenang oleh air pada saat hujan. Nah, lalu misalnya kalau tanah tersebut untuk perumahan misalnya, atau perumahan, tempat usaha, dan lain sebagainya, maka pastikan bahwa tanah tersebut terhindar dari keadaan banjir atau terhindar dari banjir pada musim penghujan. Atau misalnya kalau tadi untuk perkebunan, pastikan bahwa tanah tersebut tidak berada di lahan yang tergenang air. Artinya memang kalau bisa dataran tinggi dan juga datar kondisinya datar, tidak berbukit-bukit seperti itu. Nah, itu yang keempat, yang ketiga ya, dan yang keempat bahwa teman-teman harus memastikan bahwa lahan ataupun tanah yang dibeli itu memiliki akses yang cukup ke jalan utama atau ke jalan umum. Nah, maksudnya begini. Jadi ini ada pengalaman ya teman-teman ya, ada pengalaman. Jadi ada orang beli tanah, dia itu jaraknya ada 2 petak
dari kebun orang, jadi dari jalan desa, lalu ada jarak sekitar 2 kebun orang. Nah, lalu akses utamanya itu hanya sebenarnya awalnya kan cuma jalan setapak saja. Nah, ketika dia buka lahan untuk lahan perkebunan, lalu dia ingin mengeluarkan hasil kebunnya itu dengan menggunakan kendaraan roda 4 ya, pickup ya. Nah, si pemilik tanah yang di depannya ini tidak memberi akses jalan tersebut karena tidak ada pembicaraan dari awal. Nah, karena yang ada itu hanya diizinkan jalan setapak saja, jalan setapak kurang lebih lebarnya itu hanya sekitar setengah meter saja. Nah, ketika si teman ini ingin membuka atau mengeluarkan hasil perkebunannya dengan roda 4, dia tidak bisa membuka jalan, tidak bisa membuat jalan ya, karena tidak diberi akses oleh orang yang ada di depan kebunnya tersebut. Nah, jadi ini perhatikan bahwa tanah ataupun lahan yang teman-teman ingin beli itu memiliki akses yang cukup ya ke jalan umum, baik itu jalan desa, jalan kecamatan ataupun jalan provinsi. Nah, hal yang kelima atau hal yang terakhir adalah ketika teman-teman sudah sepakat dengan harga beli dan juga sudah terjadi deal tawar-menawar, lalu terjadi kesepakatan transaksi jual beli, maka pastikan teman-teman harus membuat surat perjanjian jual beli tanah. Nah, surat perjanjian jual beli tanah ini bisa dengan menggunakan jasa notaris atau setidak-tidaknya membuat surat perjanjian jual beli tanah dengan membubuhkan materai yang mungkin formatnya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Setidak-tidaknya ada hitam di atas putih dan juga ada saksi-saksi yang bertanda tangan di surat tersebut. Nah, jadi kebiasaannya kebanyakannya ya di desa-desa ini atau di kampung-kampung ini transaksi tanah jual beli tanah itu hanya dikuatkan dengan selembar kwitansi saja. Nah, mungkin ini juga sangat-sangat rawan sekali, sangat riskan sekali ya, hanya dengan bermodal selembar kwitansi. Tapi ini umum memang di sini seperti itu. Nah, bagi teman-teman sebaiknya membuat surat perjanjian jual beli tanah karena di situ ada batas-batas utara selatan dengan siapa, lalu juga ada klausul-klausul lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, demikian teman-teman 5 hal yang harus diperhatikan ketika ingin membeli tanah ataupun lahan di Kalimantan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Semoga video ini bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua.